Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul untuk diheningkan dan dipertimbangkan, yaitu dua sifat. Sifat pertama, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ini yang membawa kita pada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sifat kedua, sifat iblis dan setan, yang membawa kita kepada kesesatan, kesuntukan, kebencian, berakibat jauhnya dari kebahagiaan dunia, dan tertutupnya pintu surga. Ditanya kenapa? Akan kita bahas di bawah ini. Oleh Dr. Arifin S. Siregar, setelah umurnya 88 tahun maka, penglihatannya tinggal 30%. Maka vokal, suara, tulisan ini adalah suara tiruan dari internet. Mohon maaf. Pembahasan, bagaimanapun kita tidak luput atau bebas dari caci maki orang lain. Maka, untuk menolak hal itu, ingat contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi semasa hidupnya banyak sekali cacian atau hinaan yang disampaikan orang kepada dirinya. Namun, dia tetap sabar, anggap cacian, dan makian itu adalah suara iblis dan setan, makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya di neraka. Meneladani sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, itu adalah sifat yang dimuliakan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sifat ini akan membawa kebahagiaan seseorang, dan berakibat kedamaian hubungan sesama manusia, dan sifat sabar ini adalah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan tempatnya di surga. Sedangkan sifat iblis dan setan ini, memang setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permintaannya untuk menggoda, merusak iman dan pikiran baik dari manusia. Mengikutnya, berakibat kehancuran kehidupan manusia di dunia dan ancamannya masuk neraka. Yang kedua sifat Nabi adalah, berusaha selalu membuka telinga atau kuping lebar-lebar kepada berita-berita yang baik, yang benar, dan menjauhi berita-berita yang sifatnya caci maki, fitnah, dan kecemburuan. Sedangkan sifat kedua yang disukai setan dan iblis adalah membuka telinga lebar-lebar mendengar gunjingan-gunjingan, caci maki, fitnah, cerita-cerita, perbuatan yang rendah. Yang bisa menimbulkan pergaduhan, menimbulkan rasa kebencian antara sesama umat, menimbulkan rasa amarah, menimbulkan rasa dendam, membuat orang terjebak mengajak perkelahian, pembunuhan, pembakaran, dan sebagainya. Yang ketiga, tirulah sifat Nabi, tidak memasukkan ke dalam hatinya caci maki orang lain, dan tidak memasukkan ke hatinya untuk berkelahi. Sedangkan yang ketiga sifat setan dan iblis adalah mengajak orang atau menghasut orang supaya memasukkan atau menyimak betul-betul cacian orang lain, berita yang berbentuk fitnah, dan sebagainya. Keempat, tidak menyimpan dendam, karena sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak menyimpan dendam. Di mana ada sebuah hadis Nabi menyatakan, gara-gara rasa dendam tersimpan di hatinya, maka orang terhalang masuk surga. Sedangkan sifat iblis dan setan yang keempat adalah sangat gembira dan senang bila seseorang berhasil diajaknya terus-menerus menyuruh seseorang menyimpan rasa dendam di hatinya. Kelima, adalah sifat Nabi yang suka menolong orang lain, di mana satu contoh Nabi mempunyai sebuah kurma. Gara-gara seorang yang kelaparan, maka beliau lebih memilih memberi kurma tersebut kepada orang ini, ketimbang kurma yang seharusnya untuk dimakannya. Sedangkan sifat setan dan iblis yang kelima adalah bersedekah, adalah membuka pintu untuk memperoleh pahala, bekal ke surga. Maka, iblis dan setan mengajak seseorang untuk pelit dan kikir, agar tidak bersedekah dan tidak memperoleh pahala bekal ke surga. Maka, bertambahlah temannya masuk ke neraka. Keenam, syirik adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernasihat kepada umatnya untuk jangan berbuat syirik. Karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhalang orang masuk surga. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati umatnya untuk tidak berbuat syirik sekecil apapun, karena membuat seseorang terhalang masuk surga. Sesuai hadisnya, hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, syirik itu lebih samar dari langkah kaki semut di atas batu hitam, di malam gelap gulita. Dan pada hadisnya yang lain, Nabi menyatakan, gara-gara syirik sebiji jaro, maka terhalang orang masuk surga.
Sedangkan sifat iblis dan setan yang keenam adalah mengajak manusia agar ramai-ramai masuk ke neraka bersama mereka, dengan menggoda manusia berbuat syirik. Jika tidak mempan dengan syirik kasar, atau nyata, maka mereka menghasut manusia untuk berbuat syirik halus. Yaitu sebagai contoh misalnya, menggunakan wali-wali atau kepada yang mereka yakini adanya penguasa laut, atau penguasa gunung, atau penguasa hutan, dan sebagiannya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka meminta kepada mereka ini untuk perantara, wasilah atau mediator, bertawasul menyampaikan doanya, menggunakan mereka ini sebagai perantara. Menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terkabul. Karena mereka menganggap, mereka-mereka ini adalah penguasa laut, wali-wali, dan sebagainya, itu bagian-bagian dari makhluk Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat. Sehingga lebih mudah menggunakan mereka sebagai perantara untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal semua inilah yang terjebak kepada perbuatan atau amalan, atau keyakinan yang sifatnya syirik. Apakah halus atau nyata? Rujukan Quran Surah Kahfi 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jika kamu hendak bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kamu beramal soleh dan tidak menyekutukannya. Jadi, syirik halus atau syirik kasar yaitu menyekutukan kekuasaan, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan oleh makhluk-makhluk lain yang diakui kemampuannya seperti kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara halus, dan secara irasional. Dan ketahuilah perbuatan syirik itu akan merusak semua amal ibadah seseorang. Merusak atau menghapus semua amal ibadah seseorang dan juga merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum orang yang berbuat syirik itu semasa hidup meminta ampun. Di mana bentuk dosa yang lain bila orang yang hidup berdoa minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya atau sahabatnya yang sudah wafat, ada kemungkinan bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perbuatan syirik tidak bisa didoakan keampunannya oleh temannya yang masih hidup. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon sejawat, menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.